Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 109. Tidak bisa terima. Hati-hati, jawab Hana yang kemudian tersenyum. Meskipun tahu David ini sudah membohonginya, namun tidak bisa mengatakan apapun. Ia hanya merasakan sakit di hatinya. Iya sayang, abang cuma sebentar. Ada istirahat aja ya, jaga anak-anak. David tersenyum dan mengusap perut istrinya. Diciumnya perut Hana kiri dan kanan seperti yang selalu dilakukannya. Iya, abang harus jaga kesehatan. Ingat, jangan terlalu capek. Hana berusaha menahan air matanya yang siap menetes. Hatinya terasa begitu sangat sakit ketika melihat sikap Davin yang seperti ini. Mengapa pria itu tidak mau jujur kepadanya? Iya sayang, sudah pasti. Davin tersenyum dan kemudian pergi. Dipandangnya punggung lebar suaminya semakin menjauh dan menghilang di balik pintu. Meskipun abang tidak mengatakan kepada Hana kalau abang akan menemui Berliana, tapi Hana tahu abang akan menemui dia. Tegasnya pecah ketika membayangkan suaminya yang akan menemui mantan calon istrinya. Kepercayaan yang telah dicoba untuk diberikannya kini terasa sia-sia. Seharusnya aku tidak pernah mempercayainya. Seharusnya aku juga tidak mencintainya, agar aku tidak sakit bila kenyataan yang aku terima seperti ini. Hana menangis dan mengusap air matanya. Tidak rela rasanya bila melihat Davin pergi untuk menemui Berliana. Anak-anak Mami tahu kalian sangat pintar-pintar. Mami yakin kalian akan menghargai keputusan yang Mami buat. Mami tidak mungkin bisa bertahan dengan papi kalian yang nyatanya tidak mencintai Mami. Mami juga tidak sanggup bila diusir dan disuruh pergi dari sini. Mami ingin bertahan demi kalian. Namun, Mami tidak sanggup, nak. Hana menangis dan mengadu dengan kedua anaknya. Semua sikap kasar yang dulu dilakukan oleh Davin di awal pernikahan masih bisa dimaafkannya. Namun, bila Davin kembali dengan saudara tirinya, hal ini tidak akan bisa diterimanya. Kenapa rasanya sangat sakit? Bahkan rasa sakit ini lebih dari apa yang aku bayangkan. Hana menangis hingga terisak. Dan juga terasa sakit dan sesak. Mengapa suaminya tega berbuat seperti ini, padahal ia sedang mengandung anaknya. Baru saja hatinya senang ketika melihat sikap Davin yang sama sekali tidak menghiraukan Berliana. Namun, kini ia harus menelan kekecewaan saat melihat sikap suaminya yang seperti ini. Diambilnya ponsel yang terletak di atas nakas. Hana berbicara dengan seseorang yang saat ini mengangkat sambungan teleponnya. Setelah berbicara dengan orang itu, ia memutuskan sambungan telepon. Apa masih jauh, Mbak, lokasi kantornya? Berliana bertanya ketika mobil Nikinya belum juga berhenti. Enggak, Mbak Berliana, sudah dekat kok, jawab wanita yang duduk di sampingnya. Berliana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Baru saja sampai di Indonesia, sudah mendapat tawaran pekerjaan seperti ini. Apalagi wanita duduk di sampingnya berani memberikan honor yang tinggi. Berliana sungguh tidak menduga. Berliana diam ketika menyadari tempat yang saat ini didatanginya adalah tempat yang begitu sangat dikenalnya. Dulu calon suami saya, perusahaannya di sini. Terlihat tempat ini sekarang sudah Mbak Anggi beli, tanyanya. Oh iya, sebenarnya saya tidak membeli. Saya di sini mengontrak gedung ini dari Pak Davin. Saya lupa kalau Mbak Berliana ini dulu pacarnya, calon istrinya Pak Davin ya. Wanita itu tersenyum manis. Iya, jawab Berliana yang tersenyum dengan bangganya. Siapa tidak mengenal Davin? Hampir semua masyarakat di negara ini mengenali calon suaminya. Pria yang memiliki pesona yang luar biasa, wajah tampan dan gagah, tubuh atletis, pintar, kaya, yang merupakan pengusaha muda dan sukses. Namun, setelah peristiwa batalnya pernikahan mereka, Davin menutup rapat tentang kehidupan pribadinya.
Berliana masih sangat mengingat ketika teman-teman sama artis banyak yang iri terhadapnya. Ia tidak ingin bila semua itu hanya menjadi kenangan. Akan dikejarnya kembali pria yang dulu pernah menjadi calon suaminya itu. Mbak Berliana ini sangat cantik sekali. Pantas saja Pak Davin sangat tertarik. Tapi kenapa suatu akan menikah, Mbak Berliana malah menghilang? Ada permasalahan yang tidak bisa saya ceritakan, ucap Berliana dengan nada sedih. Saya mengerti. Ayo turun Mbak, kita langsung ke ruangan saya, ucap Anggi membuka pintunya. Iya, jawab Berliana yang ikut turun dari dalam mobil. Apa sudah lama Mbak ngontrak di gedung ini? Berliana bertanya sambil berjalan berdua bersama dengan wanita yang mengaku bernama Anggi. Lumayan juga, jawab wanita tersebut sampai tersenyum. Kenapa kita tidak masuk lewat pintu depan Mbak? Tanya Berliana ketika wanita yang berjalan bersamanya membawa ke gedung bagian belakang. Wanita itu tertawa memandangnya. Berliana diam ketika melihat wanita itu tertawa. Rasanya tidak ada yang aneh dengan pertanyaan yang diberikannya. Mbak Berliana, saya pakai untuk menjadi model produk saya. Sedangkan gedung bagian depan itu untuk karyawan perusahaan saya. Lagi pula, kita akan melakukan syuting di gedung bagian belakang, jelas wanita tersebut. Mulut Berliana membulat ketika melihat penjelasan yang logika. Saya lupa nanya, produk kecantikan itu apa ya? Mereknya apa? Berliana baru teringat akan hal tersebut. Nanti saya akan menjelaskan dengan Mbak Berliana mengenai produk kecantikannya. Saya juga akan menjelaskan semuanya, mulai dari fungsi, manfaat dari pemakaian, supaya Mbak Berliana mengerti fungsi dan kegunaannya. Oh, seperti itu. Apa di sini Mbak? Tanya Berliana ketika wanita itu berdiri di depan sebuah pintu. Iya. Katanya mau syuting, tapi kenapa tempat ini sepi? Tanya Berliana. Saya baru akan menghubungi kru yang akan mengambil rekaman video Mbak Berliana setelah Mbak Berliana datang, jawabnya. Berliana menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban yang diberikan wanita itu. Betapa terkejutnya ia ketika pintu dibuka dan wanita itu langsung mendorong tubuhnya ke dalam. Setelah mendorong tubuhnya ke dalam ruangan, wanita itu mengunci ruangan tersebut. Apa ini maksudnya? Berliana mulai panik. Dalam ruangan ini begitu sangat gelap dan tidak ada yang dapat dilihatnya. Tasku? Berliana baru mengingat tasnya yang sempat ditarik wanita itu sebelum mendorong tubuhnya ke dalam. Kini dirinya tidak memegang apapun karena ponsel miliknya berada dalam tas. Apa maksudnya ini? Berliana menangis. Dirinya merasa begitu sangat takut ketika berada dalam ruangan yang gelap seperti ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.